Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu materi pertama mengenai sistem informasi organisasi dan strategi yang mana telah dikemas dalam sebuah infografis yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan teknologi atau digital dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19, dan materi kedua mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi. Oke, langsung saja kita melangkah pada materi pertama, yaitu sistem informasi organisasi dan strategi, di mana sebelumnya saya telah membuat sebuah infografis yang berisi tentang perusahaan PT Komunal. Di dalam infografis tersebut saya membahas mengenai 3 poin, yaitu yang pertama latar belakang PT Komunal sendiri, kemudian dampak yang dihadapi PT Komunal dengan adanya virus corona atau COVID-19, dan yang ketiga mengenai apa yang dilakukan perusahaan PT Komunal dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu latar belakang PT Komunal. PT Komunal merupakan perusahaan yang berbasis teknologi finansial yang memberikan layanan peer-to-peer lending online yang berbasis di Surabaya, Indonesia, di mana perusahaan Komunal telah terdaftar di OJK pada bulan Februari tahun 2019, namun baru mulai beroperasi pada bulan Maret 2019. PT Komunal juga bertujuan untuk menjembatani GAP pendanaan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur yang masih belum mendapatkan perhatian penuh. Dengan menggabungkan metodologi kredit yang telah teruji data dan teknologi alternatif yang perannya sendiri berbasis komunitas. Komunal sendiri didirikan oleh Henry Leven, Rico Tediodo, dan Kendrick Winoto, yang mana 3 orang tersebut memiliki latar belakang yang beragam di bidang risiko kredit, investasi, operasional, dan teknologi. Selanjutnya, poin kedua, dampak COVID-19 terhadap perusahaan PT Komunal, di mana sejauh ini dampak yang dihadapi PT Komunal dengan adanya COVID-19 hanya berkisar terhadap tuntutan peminjam yang berubah, di mana peminjam cenderung menginginkan atau meminta pinjaman dalam kurun waktu sesingkat mungkin agar dapat segera diperoleh. Kemudian makin meningkatnya pinjaman di platform pada bulan Maret, di mana peningkatan tersebut telah mencapai 30% daripada rata-rata bulan kemarin. Selanjutnya yaitu poin ketiga, apa yang dilakukan oleh PT Komunal? Sejauh ini PT Komunal telah melakukan turut andil dalam program Satu Hati Membangun Rumah Sakit Penanganan COVID-19. Selain itu, PT Komunal juga bergabung dalam mengajak masyarakat untuk mendukung riset pengembangan teknologi test kit COVID-19 di dalam negeri. Selain itu, PT Komunal juga memberikan kemudahan terhadap nasabah berupa pinjaman online dan tanda tangan secara digital agar nasabah tetap dapat stay di rumah masing-masing. Itulah tadi pemaparan mengenai materi pertama. Baiklah, langsung saja kita akan melangkah pada materi kedua, yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada etika dalam penggunaan teknologi informasi di dalam dunia bisnis? Jawabannya adalah karena dalam penggunaan teknologi informasi akan memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positif dari penggunaan teknologi informasi ialah teknologi informasi sendiri akan memudahkan masyarakat dalam berbisnis, baik itu memulai atau menjalankannya. Yang kedua yaitu dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi.
Dampak negatif yang sangat lumrah yaitu akan memancing orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memasukkan segala informasi pribadi dari akun bisnis tersebut. Dalam mengantisipasi masalah tersebut, disitulah etika berperan. Di sini saya akan menjelaskan 5 dimensi moral untuk menekan hal-hal negatif yang akan muncul dalam penggunaan teknologi informasi di dalam dunia bisnis. Cara pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Akses informasi terbuka lebar, mudah sekali mendapat informasi. Saya memperoleh informasi dengan usaha sendiri, dengan kuota sendiri. Tentunya hak saya dong untuk mengetahui informasi apa saja yang berhak saya ketahui. Akan tetapi, informasi apa saja yang saya atau perusahaan berhak dapatkan itu tentu memiliki batasan. Nah, disinilah etika berperan. Tentu saja kita tidak boleh atau tidak bisa untuk mengetahui rahasia-rahasia yang bersifat privasi, baik itu privasi seseorang ataupun privasi perusahaan. Kemudian, saya dengan sukarela memberikan informasi pribadi saya kepada dunia maya, biar eksis, biar keren, biar ikut zaman. Tapi, informasi apa yang harus dilindungi? Nah, tentu saja informasi yang harus dilindungi itu berkaitan dengan privasi pribadi. Dan cara yang kedua yaitu hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Suatu perusahaan atau seseorang pasti memiliki produk yang ia iklankan dan memiliki banyak peminat. Tentu saja di antara beberapa peminat tersebut ingin untuk mengetahui proses pembuatannya. Nah, tentu saja ini merupakan rahasia dagang yang berhak untuk dilindungi oleh perusahaan atau pribadi orang itu sendiri. Cara yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Pertanyaan pertama, siapa yang berhak memberikan informasi? Tentu saja semua orang berhak memberikan informasi, akan tetapi seseorang tersebut harus bisa memberikan pertanggungjawaban atas informasi yang diberikannya. Contohnya, saya berhak untuk memberikan informasi karena saya beranggapan bahwa saya cukup andal untuk memberikan informasi tersebut. Dan pertanyaan kedua yaitu siapa yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi? Tentu saja karena saya tadinya yang memberikan informasi, maka saya juga yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan jika ada kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi tersebut, di mana di sini bukan hanya etika yang berperan, tetapi di sini juga telah diatur dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya yaitu cara keempat tentang kualitas sistem yang berkaitan dengan kualitas data dan sistem yang menjamin kualitas informasi. Maksudnya bagi pemberi atau penerima informasi tentunya harus memperhatikan kualitas data dan sistem yang digunakan, karena semakin berkualitas data dan sistem yang digunakan akan semakin menghasilkan informasi yang berkualitas pula. Selanjutnya yaitu poin terakhir mengenai kualitas hidup, di mana poin kualitas hidup ini berkaitan dengan nilai apa saja yang harus kita pertahankan dalam proses penggunaan teknologi informasi. Demikian pembahasan saya mengenai 5 dimensi moral dalam penggunaan teknologi informasi untuk menekan dampak positif yang mungkin hadir karena penggunaan teknologi informasi. Nah, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas keterkaitan antara materi isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi dengan sebuah video, di mana menurut saya keterkaitan materi isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi dengan video tersebut dapat dijelaskan dengan 2 poin penting, yang mana poin pertama yaitu bagaimana bisnis dalam era digital sekarang, dan poin kedua yaitu bagaimana etika berperan dalam kelangsungan modal bisnis sekarang. Langsung saja, poin pertama yaitu bagaimana bisnis berperan bagaimana bisnis dalam era digital sekarang. Menurut saya,
Bisnis dalam era digital seperti sekarang ini harus pintar-pintar melihat peluang mana yang akan mengeluarkan modal seminimal mungkin namun dapat menghasilkan penghasilan yang semaksimal mungkin dengan melihat atau mengikuti perkembangan model zaman. Contohnya seperti model atau cara perusahaan dalam mengiklankan produknya, di mana sebelumnya perusahaan dalam mengiklankan produknya hanya berkisar pada memasang iklan di majalah ataupun memasang banner-banner di jalanan, dan yang paling menghasilkan nilai tambah yaitu ketika mengiklankan produknya di televisi. Dengan adanya era digital seperti sekarang ini, perusahaan hanya perlu mencari dan bekerja sama dengan seorang YouTuber atau selebgram, kemudian menggunakan jasanya dengan mempromosikan produk yang perusahaan tersebut miliki. Karena pada kenyataannya, di mana seorang konsumen sebelum membeli suatu produksi, konsumen tersebut akan melihat review daripada produk tersebut, apakah layak untuk dibeli atau tidak. Nah, poin selanjutnya yaitu bagaimana etika berperan dalam kelangsungan model bisnis sekarang. Tentu saja etika sangat berperan dalam kelangsungan bisnis sekarang ini, karena seorang konsumen pasti akan melihat bagaimana suatu perusahaan menjalankan usahanya. Karena pada umumnya konsumen akan melihat apakah perusahaan tersebut dapat dipercaya atau tidak, dan juga kejujuran dari perusahaan tersebut, apakah mendagangkan suatu produk yang baik atau sesuai dengan iklannya atau tidak. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai materi keempat dan materi kelima.